Jadi begini, orang itu kalau beriman, mukmin ya, pribadinya kan, personnya itu di hatinya ada iman. Dimanapun si mukmin berada pasti tempatnya aman. Betul ya. Kalau dia menerima jabatan, tanggung jawab, beban, kepercayaan pasti amanah. Jadi kalau mukmin dia ada iman di dadanya, daerah sekitarnya, kampungnya, rumahnya, warganya, negaranya aman. Tanggung jawabnya amanah. Doanya amin. Aman lingkungannya. Ini kan satu akar kata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an wa salam Qur'an ya Rasulullah wa sahbihi salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an Al-Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran wa sahbihi dawil Quran wa dama inda kulli hin murattilan talal Quran mujawwidan wa khashi'an wa mufhiman ma'nal Quran wa amilan jami'a ma hawa wa maqtadal Qur'an ala man uhiyal Qur'an radhiyallahu anhum wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wala qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an wa salam radhiyallahu anhum فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Ba'd. La ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini. Ini kita bersyukur sudah akhir tahun ya, mau masuki awal tahun. Bersamaan dengan itu, mula-mula kita ingin mengucapkan selamat atas muktamar NU ke-34 di Lampung kemarin yang berjalan lancar. Alhamdulillah kita sudah punya pemimpin yang baru, Rais Am dan Ketua Umum ya. Selamat kepada kedua kiai kita itu, semoga terus memimpin semangat, amanah, kemudian membawa kemajuan bagi tidak hanya Indonesia tapi juga dunia ya. Karena Nahdlatul Ulama, dotnya itu kan simbol Nabi kan. Karena Nabi itu afsahu man nataqa bid-dot. Nahdlatul Ulama,
bot itu kan melintasi lingkaran bola dunia itu kan. Dan lambang talinya itu kan agak longgar, kita bersikap longgar ya. Tawassut wal i'tidal dan tasamuh yang memberi penghargaan kepada segala bentuk perbedaan. Kita doakan kiai-kiai kita, para pemimpin kita itu semoga terus membawa kemajuan, kebaikan bagi bangsa negara ini, bagi umat manusia dan bahkan bagi seluruh dunia. Selamat yang kedua tentu saja oleh karena timnas Indonesia mengalahkan Malaysia kemarin dan mengalahkan Singapura ya. Wah, itu dia, itu jangan lupa juga. Oke. Enggak penting juara, yang penting sudah kalahkan Malaysia katanya. Oke, tapi ini dihapus saja pernyataan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Sekurang-kurangnya manusia dalam beragama itu punya 3 sikap. Nomor 1, ia bersegera menjalankan itu dengan penuh taslim Islam ya. Berserah bukan hanya fisiknya, akalnya, tetapi terutama batinnya, hatinya. Iblis itu Islam hatinya, beriman hatinya, tapi akalnya tidak. Nah, kita mau yang berserah yang total itu, jasmani, rohani. Sudah. Ada juga yang merasa keberatan. Mungkin sebahagian dari kita merasa berat ya menjalankan agama. Ini kok agama kok begini, kok tidak berpihak ke saya, kok tidak pro jomblo, kok tidak pro orang miskin, agama seolah-olah begitu. Oke. Kemudian ada juga yang menganggap agama ini salah sebenarnya. Nah, itu juga direkam dalam Al-Quran ya. Nah, bagaimana terapi-terapi, pendekatan-pendekatan supaya kita tidak merasa berat? Di surat Hadid, di surat Ahzab, itu cerita tentang Nabi Muhammad ya SAW, ada ayat begini. Maka bismillahirrahmanirrahim, maka 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Nabi Muhammad tidak pernah merasa keberatan. Tidak pernah merasa sedih, keberatan, merasa, kan banyak diantara kita, ini kayaknya ibadah ini tidak cocok dengan saya, kok agama ini memberatkan saya, Quran ini bikin repot saja. Nah, jangan sampai ada anggapan seperti itu. Kalau kita belum bisa menjalankan agama dengan baik, maka bermohonlah, berdoalah, bermunajatlah kepada Allah, jika memohon petunjuk bimbingan para guru. Boleh jadi, ini dia, ini poinnya, boleh jadi bukan beratnya beban, tapi salah cara kita memikul beban itu. Sebenarnya bebannya ringan, tapi cara mikulnya salah. Dan kesalahan-kesalahan identifikasi seperti ini lazim terjadi. Jadi mau mengukur tempat ini, lebarnya berapa, luasnya ya, panjang lebarnya, tapi bukan pakai penggaris, pakai timbangan. Ya tidak ketemu hasilnya nanti. Nah, itu kan ada cerita lucu ya. Nasruddin Khoja dalam buku metodologi filsafat itu, metodologi penelitian itu ada Nasruddin Khoja kehilangan kunci. Nyari di bawah sorot lampu jalan yang terang. Cari-cari itu di buku itu halaman 3 buku. Mas Nasruddin katanya. Nas, nyari apa Nas? Din katanya, kata tetangga itu. Ada kan Dinnya di sini? Din, nyari apa Din katanya itu. Nyari kunci hilang katanya. Kuncimu hilang di mana? Di rumah. Kok cari di sini? Ya di sini kan terang. Di rumah saya gelap katanya. Jadi kunci hilang di rumahnya yang gelap, dicari di tepi jalan ada lampu penerangan jalan yang terang. Itu tidak akan ketemu. Nah, kita kadang seperti Nasruddin Khoja itu. Yang kita cari sebenarnya bukan di situ. Metodenya salah, pendekatannya salah, caranya salah. Boleh jadi bukan beban yang berat ini ya, beratnya beban, tetapi salah caranya memikul. Cerita lagi Nasruddin Khoja juga sama. Suatu ketika di lantai 2. Jadi dulu yang ngajar saya, dosen saya kan banyak orang timur ya, orang NTT apa. Jadi Nasruddin Khoja di lantai 2, perpus di atas, istrinya di bawah ya, memasak atau menyiapkan kopi di bawah itu. Tiba-tiba terdengar suara dari atas, dari lantai 2, gedebuk katanya. Jatuh ke bawah itu. Kemudian kata istrinya, suara apa jatuh itu? Baju saya jatuh katanya itu. Tapi kok ada suara gedebuk tadi itu? Lalu kata Nasruddin, iya saya di dalam baju katanya itu. Jadi yang jatuh dia atau bajunya? Dia tapi berada dalam baju. Oke, ada lagi satu ketika Abu Nawas. Keledainya baru saja hilang dan dia ketawa-ketawa. Berapa orang ini? 15. Saya traktir semua di warung katanya. Makan sepuas-puasnya. Loh, Was katanya. Now, Bu Nawas katanya. Kamu kok ketawa-ketawa kok senang sekali Bu katanya itu, kata orang-orang di warung. Tuh,
Saya senang ini. Duh, padahal kamu baru saja kehilangan kuda atau kehilangan keledai katanya itu. Untung keledai itu tidak saya naiki. Kalau saya naiki saya akan hilang juga bersama keledai kan. Jadi saya gembira, saya traktir semuanya ini katanya. Nah, ini silahkan tangkap pesan cerita itu. Tetapi intinya yang masih ingin kita sampaikan adalah boleh jadi bukan beratnya beban, bukan banyaknya kendala, tapi niat kita kurang atau salah cara memikul beban. Jomblo ini apanya sih yang berat? Kan terasa berat karena salah cara memikulnya, ya kan? Nah, bodoh dan diabaikan, ditolak segala jenis mertua di muka bumi boleh jadi itu juga. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang mau kita sampaikan adalah tadi kan di surat Ahzab ada ayat begitu ya, maka ala nabiyyun harjin fi ma faradallah sunnatullahi wa kana mulai qadar maqdur alladzina yuballighuna risalati wa yashhaduna kafa billahi syahida maka Muhammadun aba hadim rijalikum walakin rasulullah khataman nabiyyin ya. Oke. Nah, yang mau kita baca adalah satu ayat yang merekam. Dahulu di kanal ini juga kita sudah pernah membaca suratul Insyirah, surat Alam Nashrah itu. Alam Nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka ya. Aku angkat beban-bebanmu. Wizrun itu beban. Orang yang punya, yang mengangkut, yang menanggung banyak beban untuk negara disebut wazir, menteri atau perdana menteri. Dosa itu juga membebani, maka di Quran juga disebut wazir. Anda kalau mau tahu buka kamus ini ya, Jam Mufradat Al-Fadhil Quran atau Maqayisul Lughah itu ada. Jadi wazaro itu membebani. Mana yang lain syaqawa, berat ya, syaqawa, menyusahkan. Dosa juga membebani, maka dosa itu di Quran juga disebut wizrah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, itu dia. Oke, kita akan wada'na anka wizra, kami kurangi, kami letakkan, kami bebanmu ya. Allazi anqadha, yang membebani punggungmu, pundakmu, beban psikologis bagimu ya. Oke. Kita akan membaca ini sekarang surat Toha, ini surat Makkiyah ya di juz 16. Surat Toha ini keren sekali ya, surat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal arda rahman wa lam istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma tahta tsara. Wa anta jahar, kalau cukup sampai ayat 78 nanti ya. Bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini asmaul husna sudah kita ulas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Toha. Surat Toha ini 103, kalau buka di tafsir Munir, tafsirnya Imam Nawawi itu, Syekh Nawawi Banten itu lengkap itu. Berapa ayat, berapa kata, berapa huruf itu ada itu. Anda kalau mau tahu itu buka di informasi yang lain, literaturnya, kitabnya adalah Fununul Afnan Ibnul Jauzi atau Mu'jizatul Quran ya, itu juga lengkap itu. Berapa titik, berapa fathah, berapa kasroh, ada lengkap informasi itu kalau dianggap perlu yang begitu-begitu. Oke, Toha. Surat ini juga disebut surat Kalim. Kenapa? Karena ada sosok atau orang, figur yang diajak bicara, yakni Nabi Musa. Atau ia berbicara langsung dengan Tuhan, Kalim. Maka nama lain dari surat Toha adalah surat Kalim. Nama lainnya. Toha ini siapa sih? Baik, sebentar. Ada 135 ayat, ada 4-5 kandungannya. Nomor 1 cerita mengenai Al-Quran, itu ayat 1-8, nanti 8 sampai ayat 9-80, berarti ada 72 ayat, itu bercerita mengenai Nabi Musa. Kisah Nabi Musa, perjalanan dari Mesir ke Madian, balik lagi ke Mesir, kemudian memimpin pasukan 70.000 orang, menyeberang Laut Merah, itu ada lengkap ceritanya. Kemudian ancaman-ancaman mengenai hari kiamat, mengenai kejadian-kejadian kehidupan di akhirat ya, itu poin-poin berikutnya. Dan yang tidak kalah penting adalah komitmen iltizam, komitmen untuk manusia hidup terutama di pada paruh-paruh akhir ya, karena setelah ini langsung disusul surat Anbiya ya. Yang mendapat petunjuk. Oke. Jadi begini, kalau membuka mengenai petunjuk ya, karena di ayat terakhir itu ada redaksi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun mutarabbisun fatarabbasu fasta'lamuna man nasabus suratis sawi wa man ihtada, lalu ganti surat Anbiya. Kalau membuka kitab atau tafsir
Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Waswar lil Imam Al-Biqai, isi atau konten dari surat Toha ini ada di bagian akhir surat sebelumnya. Cara membaca korelasi ya tanasub ayat dengan ayat, surat atau dengan surat. Oke, jadi sebenarnya di surat Maryam itu sudah disebutkan isinya surat Toha. Kan ada idnada rabbahu nidaan khafiyah. Di sini ada wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi idnada rabbahu nidaan khafiyah, di sini wa akhfa, ya kan? Ada korelasi-korelasi seperti itu dalam Nazmud Durar. Itu teori tanasub namanya ya, munasabah ayatnya nanti ketemu. Oke. Toha ini banyak sekali maknanya. Tapi saya menerjemahkannya wahai tokoh, wahai figur ya. Wahai sosok qudwah, tauladan. Langsung saja ada beberapa sebutan ini. Mari kita buka tafsir An-Nukat wal Uyun ya lil Imam Al-Mawardi. Fihi sab'atu aqawil. 7 pendapat, salah satunya bahasa Suryani ya. Ibnu Abbas ya, bahasa Suryani, Mujahid, Wahaka At-Tabari. Ini sebutan juga Ibnu Jubair, Imam As-Sudi ya, dan seterusnya. Ada juga pendapat ini nama Allah, kemudian nama surat, kemudian kalam yang dikhususkan oleh Allah kepada nabinya berdasarkan ilmunya, pengetahuannya. Kemudian yang kelima anna hurufa muqatta'atun, huruf terputus-putus, toha, tosim, mim, ha, mim, ain, sin, qaf. Kan ada huruf terputus di Quran, ada berapa itu? Ada banyak ya, ada yang 1 qaf, nun ya. Ada yang 2 toha, yasin, hamim ya. Ada yang 3 alif lam mim, alif lam ro. Kemudian ada yang 4 alif lam mim ro, alif lam mim sod. Ada yang 5 kaf ha ya ain sod ya. Surat Maryam yang barusan kita singgung, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, nanti minta nafiyana gitu itu. Oke, kemudian ada berikutnya wasani yahtamilu saminan, yang ke-8 adalah maknahu tahhir. Yahtamilu ma amarahu bi tadhhirihi bi jahin. Aduma tahhir qalbaka minal khauf wasani tahhir ummataka minasyirik. Sucikan hatimu dari rasa takut dan umatmu dari syirik. Oke, toha ini toknya adalah tahhir, maknanya suci. Orang yang suci, haknya hadi, pemberi petunjuk. Jadi narasinya begini. Tadi kan salah satu namanya kan surat Kalim. Wahai orang yang diajak bicara, wahai figur, wahai tokoh yang diajak bicara oleh Allah ya, dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Boleh Nabi Muhammad, boleh Nabi Musa dalam konteks ini. Tohir, orang yang suci, atau hadi, pemberi petunjuk. Jadi begini, kalau mau mengakses Quran, kalau kita merindukan hidayah, mula-mula syaratnya bersuci dulu ya. Disucikan batinnya dulu, itu di Burdah disinggung oleh Imam Busiri itu. Fawallazi tamma ma'nahu wallazi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma astafahu habiban bari an-nasami, yang gitu itu. Kalau mau jadi kekasih Tuhan, tamma ma'nahu wa suratuhu, perbaiki, upgrade lah makna batinnya dan lahiriahnya. Kalau mau punya anak yang baik juga di-upgrade dari sekarang sperma kalian, nutfah itu. Hadis Nabi itu. Takhayyaru linutfikum. Perbaikilah, upgrade lah ya, rekod ulanglah DNA atau kualitas spermamu ya. Nah, itu dia. Kelihatannya keren ya kalau udah hadis-hadis begitu itu. Oke, ayat berikutnya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran. Quran ini diulang 70 kali. Ada yang 1 ayat 2 kali. Ada yang 1 ayat 1, 1 ayat 1. Tapi 70 kali di Quran itu. Yang 2 kali disebutkan dalam 1 ayat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri. Nah, itu 2 kali dalam 1 ayat. Karena masyhuda, salat subuh itu disaksikan para malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi, yang gitu-gitu itu. Nafilatan laka asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan ila akhir ayat. Oke, nanti terakhir tentang ruh itu. Sallallahu alaihi ruh liruh min rabbi wa matitu minal ilmi illa qalila. Oke.
Litasqa, syaqawah di Quran ini 12 kali. Tidaklah kami menurunkan Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Oke. Banyak dugaan keras, diduga keras Nabi Muhammad ini susah banget. Jadi susah menyampaikan dakwah, ini berat sekali ya. Itu berat sekali, itu dugaan orang. Dan itu bukan hanya, memang nampak betul ya. Memang nampak sekali. Contohnya ada di surat Kahfi itu, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Maka apakah engkau Muhammad baqi'un akan mencelakakan nafsaka pada dirimu sendiri ala atharihim setelah mereka berpaling ya, illam yu'minu bihadzal hadits, kalau tidak beriman dengan Quran ini. Asafan, karena kamu merasa sedih. Nabi itu ingin semuanya baik, ingin semuanya Islam. Nggak harus segitunya. Lalu Allah mengingatkan, wa ma'ala rasulina illal balagh. Tugas Nabi hanya menyampaikan, bukan mengislamkan. Jadi betapa banyak orang yang salah paham. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini agama akan memberatkan Anda. Apapun yang Anda berat-beratkan, nanti Anda akan membebani, mencelakai diri Anda sendiri. Jadi bikin enteng saja, ringan saja. Ini beda loh ya, orang yang mutahawin, meremehkan, menyepelekan, bukan. Berbeda dengan pembahasan kita ini. Jadi Quran ini tidak membuatmu sedih. Kan ada orang belum baca Quran, sedih ya, belum bisa baca Quran ya. Belum ya. Tajwid, pentingkah tajwid itu? Ya itu penting, tapi tidak kalah penting tajwidul makna, memahami makna Quran itu. Itu tidak kalah pentingnya. Hafal Quran, pentingkah itu? Menurut saya tidak penting. Saya hafal Quran dari 4 tahun sudah hafal itu. Percaya enggak kalian itu? Saya hafal Fatihah, Bismillah itu Quran. Kalau seluruh Quran ya belum nanti dulu. Tapi kalau hafal 1 ayat 2 ayat sudah, alhamdulillah, kan ayat Quran itu. Nah, itu sudah sebagian Quran ya Quran. Oke. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Mari kita langsung buka di sini jawabun lil musyrikin ya. Salah satu aujuh. At-ta'ab was-sahar fi qiyamil lail. Payah Nabi sekali ya. Susah payah, bangun malam, begadang dan seterusnya ya. Bahwa Quran itu memberatkan. Yang kedua, jawabun lil musyrikin lamma qalu innahu bil Qur'ani syaqi. Quran ini memberatkan sekali. Yang ketiga, maknahu la tashqa bil huzn wal asaf ala kufri qaumika qala Ibnu Bahar. Tadi itu. Berarti ada korelasinya dengan Quran surat Kahfi ayat yang keempat atau kelima tadi. Yang redaksinya bagaimana? Kelima insyaallah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam li'unu bihadzal haditsi asafa. Apakah kamu akan mencelakakan dirimu sendiri? Illam yu'minu, kalau mereka tidak beriman bihadzal hadits ya, dengan ayat, dengan Quran, dengan Islam ini. Asafan, karena kamu sedih. Di ayat yang lain banyak sekali. Law syaa rabbuka la amana kullu man fil ardi jami'an. Jadi sekali lagi ayat ini nuansanya apa ya, di samping menegur Nabi, pada saat yang sama ini tasliyah, menghibur Nabi. Kalau memang tidak memberatkan, lalu apa? Illa tazkiratan liman yakhsha. Ini di terjemahan Kementerian Agama, peringatan. Saya kurang tepat menurut saya. Tazkirah itu bukan peringatan. Alarm saja ya. Karena kalau peringatan ini banyak ya, bias nanti itu. Alarm saja ya, liman yakhsha, bagi orang yang takut. Oke. Apa sih khasyatullah itu? Apakah sama Anda takut tidak lulus, takut pada binatang, takut pada kecoa, atau takut kepada Allah? Sama kah? Kalau takut pada kecoa, Anda memakan kecoa, menghindari, ya kan? Oke. Kalau takut tidak lulus sekolah, ujian, maka Anda bukan lari dari belajar ya. Pak, ujian kan hanya dihadapi, Pak. Saya di sini, ujiannya di sana, Pak. Saya hanya menghadapi. Bukan begitu. Anda belajar. Takut kepada. Bahkan begini, kadang kita sungkan, segan ketemu dengan orang yang sangat kita hormati, ya kan? Karena wibawanya dan lain-lain. Lalu apa ya makna? Jadi takut ini bermacam-macam. Takut yang menghindar, ada takut yang mendekat, ada takut yang berusaha untuk... Apa yang kita takutkan misalnya? Nah, langsung kita pilih beberapa makna di sini. Al-inzar liman yakhshallah, inzaron, illa inzaron. Illa zajron lima yattaqi dzunub. Pilih takut Allah atau takut dosa? Sama-sama kalau takut Allah berarti
ia akan mendekat kepadanya, takut dimurkainya. Kalau takut dosa, dia bersegera meninggalkan perbuatan dosa itu menuju ke ketaatan. Kemudian, atau juga khawatir tidak mendapatkan cinta kasihnya, rahmatnya, ampunannya. Kalau rahmat semua dapat semua ya di dunia ini. Oke, kalau demikian tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Iya tanzil. Maka salah satu nama Al-Qur'an adalah At-Tanzil. Kitab suci yang diturunkan. Mimman dari zat khalaqa yang telah menciptakan ardo pada langit, bumi was samawati dan langit-langit, aneka-aneka langit al-ula yang tinggi. Menarik di sini. Quran ini diturunkan bagi yakhsha, tadi khosyah berarti spiritual ya, punya spiritualitas. Itu sudah kriteria ulama itu. Ya, bagaimana sungguh yang takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya kan? Para ulama itu yang yakhsyallah, punya spiritualitas. Oke. Diturunkan dari zat yang menciptakan bumi dan langit. Quran turun, ini konotasinya turun dari, jawab, turun dari atas ya, turun dari langit. Oke, ya sudah, turun dari atas. Oke. Diturunkan oleh zat yang menciptakan bumi dan langit. Kenapa disebut bumi duluan? Jadi kalau cerdas bertanya itu. Saya enggak cerdas, Pak. Oh ya sudah, enggak apa-apa, enggak cerdas. Jadi Quran ini kan samawi, sangat tinggi. Maka Quran ini harus membumi, down to earth, harus membumi nilai-nilainya. Disampaikan, didekati dengan berbagai pendekatan. Ini menjadi ilmu A, ini menjadi ilmu B, ini menjadi ilmu fisika, macam-macam ya. Nah di sini ada bergeser ya, entah sudah saya sampaikan di forum ini atau belum, tapi saya pernah sampaikan di satu tempat bahwa semua tafsir, semua yang berkorelasi, semua proses-proses inferensi dari pemaknaan pemahaman Al-Quran itu menjadi disiplin-disiplin ilmu, dan itu ilmu agama. Kalau begitu fisika itu ilmu agama, antropologi ilmu agama, astronomi ilmu agama. Jangan dipisah-pisah, ini ilmu umum, ilmu agama, ilmu profan, ilmu dunia, ilmu akhirat. Tidak. Bisa sholat tanpa kompas, di tengah laut tanpa navigasi, tanpa kompas, bisakah itu? Tahu kiblat itu? Berarti ilmu astronomi itu juga ilmu agama. Tanpa itu kita tidak tahu arah kiblat. Datang bulan, mens, perempuan. Kalau laki-laki, mens, ceret. Ya. Datang bulan, misalnya, ini bisa diketahui dari ilmu matematika. Karena menghitung berapa hari menstruasi. Ilmu astronomi ya, karena perbintangan, lihat bintang dulu, dan ilmu kesehatan ya. Oke. Atau embriologi, jangan-jangan banyak embrionya di situ kan. Oke. Kalau begitu ilmu medis, ilmu kesehatan, biologi ini juga ilmu agama. Apa katanya, yang katanya ada bakteri jahat ya, ada bakteri baik ya. Organ dioksida katanya, bukan karbon, itu organ katanya. Ya sudah, namanya enggak pernah sekolah ya enggak apa-apa ya. Oke. Was-samawatil ula, dan aneka langit yang tinggi. Ini berarti langit ini banyak ya, sudah kita ulas macam-macam itu. Ar-Rahmanu, siapakah dia? Yakni Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Ar-Rahman, zat yang maha melimpahkan cinta kasih, 'alal arsy istawa, bersemayam di atas aras. Tapi maknanya enggak melulu bersemayam loh ya. Istawa ini lafzul mustarok, kata yang punya banyak makna. Di sini kadang saudara kita Wahabi banyak salah. Istawa maknanya 14 sampai 15. Bisa menguasai, bisa bersemayam, bisa duduk. Oke. Zat yang Rahman. Rahman ini apa? Maha memberi rahmat. Ya. Rahmat ini semua dikasih. Binatang, tumbuhan, benda-benda mati, benda padat, jamadat, fosil-fosil. Semuanya dikasih rahmat oleh Allah itu. Tapi Rahim tidak hanya kepada yang taat saja. Jangan katakan yang Islam saja yang taat. Sebab agama-agama sebelumnya banyak itu. Sebelum Islam secara definitif ya dari Nabi Muhammad itu. Oke. Yang dia bersemayam. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat di tafsir yang lain. Misalnya kita buka Al-Qurtubi. Apa sih makna istawa itu? Wih, banyak sekali maknanya tuhaya tadi. Ikhtilafal ulama.
Kita kalau ngaji, seneng ngaji, nanti terbiasa dengan perbedaan pendapat. Maka seneng-senenglah ngaji itu. Kita merayakan perbedaan pendapat. Kenapa ada orang beragama dengan kaku, misalnya ya'budullah ala harfin, surat Hajj ayat 11 itu, beribadah kepada Tuhan transaksional, formalitas. Kenapa memutlakan satu pendapat? Kenapa? Dia dangkal, pasti bodoh itu. Bukan bodoh ya, dia wawasannya dangkal itu saja. Defisit ilmu. Kenapa ada pemutlakan pendapat? Kenapa? Satu, ini kan salah satu tujuan beragama, maqasidus syariah adalah hifdzuddin, menjaga agama ini di luar, menjaga perbedaan agama, toleransi berbeda agama, oke. Kemudian di dalam menghargai, merayakan perbedaan pendapat dan mazhab. Lantas kenapa ada pemutlakan pendapat? Satu, dia pasti ilmunya standar, dangkal. Ilmunya itu saja, pemahamannya itu saja, maka sikapnya ya gitu-gitu aja, nggak jauh-jauh dari itu. Taunya itu aja, sikapnya gitu-gitu aja. Gampang marah, sumbu pendek, ya jadi sumbu pendek, pentol korek, ya cuti nalar, nyaris permanen cutinya itu. Kemudian ya seperti itulah kira-kira. Atau yang kedua, dia belum mau atau enggan membuka ruang-ruang dialog, interfaith dialog. Dialog lintas iman, dialog interaktif beda mazhab itu. Seharusnya sering-sering dialog itu. Sering-sering ada bahsul masail itu. Kalau belum cukup ya bahlul masail itu. Sering-seringlah melakukan bahsul masail supaya nanti punya pemahaman yang baik ya. Atau bahkan di fikih saja banyak sekali. Jadi nomor satu, karena dangkal pengetahuan, wawasannya standar, enggan membuka ruang dialog, ketika dalam perbedaan pendapat dan lain-lain ya. Atau dia enggan membuka diri kepada perbedaan-perbedaan, sehingga yang terjadi ya begitu. Dan itu berbahaya loh ya, pemutlakan pendapat ini. Kenapa ada orang sampai membunuh, ngebom dan seterusnya, itu karena perbedaan pendapat. Perbedaan tafsir ya. Jadi pemutlakan pendapat, menolak keragaman tafsir, berdalih bahwa semua persoalan sudah diselesaikan Nabi, para sahabat dan seterusnya, para salafun soleh. Kemudian lupa bahwa manusia ini makhluk penafsir, betul kah? Manusia ini penafsir enggak ini? Kita ini penafsir. Allah memberi ruang untuk kita menafsirkan Quran. Makanya di sini ma anzalna 'alaikal Qur'ana. Ini sempurna Quran ini. Kita wajib beriman ke Quran itu wajib beriman ke apanya? Oke, supaya gampang, beriman ke teksnya, tulisannya itu atau tafsirnya? Iman ke tafsirnya enggak? Jawab, ke tafsirnya beriman enggak kita? Tidak, jangan beriman. Iman ke teksnya itu loh, dari bismillah sampai minal jinnati wan nas itu. 6.000 sekian lah. 6.000 sekian ratus ayat itu. Tafsir jangan diimani, ini perbedaan pendapat. Sudah paham ya? Apa Anda wajib beriman ke tafsir Jalalain? Jawab. Tidak wajib. Maka boleh diikuti, boleh tidak. Mana kontekstual ya? Cocok dengan zaman kita ya diikuti. Nah itu dia. Sudah mulai paham ya? Jadi kita beriman, wajib beriman pada Quran, ayatnya, bukan tafsirnya. Siapa yang paling paham Quran menurut Anda? Ya, tentu saja Allah dan Nabinya ya, karena Nabi Muhammad dapat wahyu nggak ngajak-ngajak kalian, ya sudah. Berarti penafsir paling otoritatif ya Nabi Muhammad, lalu diikuti para sahabat, terutama 4 orang ya, Abdullah itu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhum. Itu baru setelah itu nanti generasi tabi'in, At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, lalu nanti tafsir yang seperti Mausu'at yang ya, dan seterusnya, Jamul Aqwal yang sampai yang modern. Nah itu dia. Nabi ini hidup dalam masa kerasulan lebih kurang 22 tahun sampai 23 tahun. Apa bisa menyelesaikan persoalan umat seluruhnya? Apa mengcover usia segitu itu menurut Anda? Kalau dikatakan secara umum oke lah ya, pada aspek akidah syariat selesai ya, muamalat selesai? Tidak selesai. Zaman Nabi belum ada cryptocurrency, ya kan? Belum ada misalnya IoT, Internet of Things. Belum ada, ya propaganda adalah berbasis puisi, belum berbasis sosmed itu. Wah, kemajuan hebat sekali, muamalat ini berkembang.
Makanya muamalat ini disebut syariat yang taghayyurat, tidak sawabit. Akidah syariah sawabit. Sebutkan ke saya mana yang memberatkan dari Quran, dari Islam, dari ajaran Nabi, mana yang memberatkan? Tidak ada. Sholat pun kalau tidak sanggup berdiri ya duduk. Puasa kalau Anda sedang, misalnya ya, siapa Hafiz datang bulan, jangan puasa. Tiba-tiba diam-diam Jayadi lalu melahirkan misalnya. Malah haram puasa. Kemudian siapa Maman, misalnya Maman menyusui Maulana, ya kan? Nggak usah puasa, khawatir nanti bayinya kurang gizi. Ini kok kerempeng ini. Lalu dimodifikasi susu kotak taruh sini kasih sedotan misalnya. Ya. Mamanya biar nyedot itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Oleh karena jadi begini, kira-kira loh ya, Quran diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi dan langit. Quran, pencipta yang menurunkan Quran tadi adalah Allah atau zat yang menciptakan langit bumi. Oke. Sementara manusia adalah makhluk, ya makhluk bumi ya. Bumi ini kan masuk benda langit kan, ada di kolong langit juga. Oke. Dia Allah yang menurunkan Quran, itu pencipta langit bumi. Kira-kira ada yang kurang enggak dari Quran itu? Sudah selesai. Kalau ada yang menurut Anda, ini kok belum ada di Quran, belum disampaikan. Karena Tuhan kasihan. Jadi Allah yang lebih tahu. Jangankan Tuhan, pabrik motor saja dia lebih tahu dengan kebutuhan motor. Ada buku panduan namanya manual ya. Apa buku panduan itu namanya? Manual ya. Petunjuk lah itu ya, buku manual ya. Ya oke. Di situ kan tertulis di bahan bakarnya bensin bukan air liur ya kan. Kemudian kalau ganti oli ya pakai oli jangan air mata. Karena begitu kan ya. Kemudian mesin ini mesin 2 tak ya. Jangan bukan bo depannya, kalau bo kan botak ya. Kan begitu kan ada. Ini kalau rantai supaya lancar ya disiram minyaki pakai oli rantai misalnya. Jangan pakai minyak telon. Kan ada begitu kan itu, seperti kira-kira lah seperti itu. Itu yang paling tahu siapa itu? Ya pabriknya. Pabriknya yang paling tahu itu. Oke. Karena saya hubungkan tadi, karena manusia penafsir apa kita bebas menafsirkan Quran? Apa setiap orang bebas membedah, melakukan trepanasi, membolongi kepala, membedah kepala? Kalau Anda kanker misalnya itu. Dokter ya yang bisa ya. Bahkan tidak sembarang dokter, tapi dokter spesialis itu. Spesialis saraf ya. Apa kalau Anda sakit kepala datang ke pandai besi, tukang las, kuli bangunan misalnya. Nah, itu Anda datang ke tempat yang salah. Jadi kalau Anda datang ke pandai besi, nanti kepalanya dimodif itu ya, dilas misalnya. Oke. Nanti kata 5 yahsya, ini kita membuka tafsir Qurtubi sedikit ini ya. Al-aliyah ar-rafi'ah. Oke. Oh, sembari ada pertanyaan ya. Oke, saya teruskan sedikit. Lahu ma fis samawati wal ardi ma bainahuma wa tahtas tsara. Kalau Quran diturunkan oleh Allah, zat yang maha tinggi yang menciptakan langit bumi, maka selesai sebenarnya. Tidak ada yang membebani kita itu. Karena dia yang lebih tahu ya, maha tahu. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Dialah miliknya lah, milik Allah ya. Ma fis samawati yang ada di langit, di bumi ya. Ma bainahuma dan antara keduanya. Wa ma tahtas tsara atau yang ada di bawah permukaan tanah. Tsara maknanya tanah basah itu. Kalau adim permukaan bumi, permukaan tanah. Tapi kalau saro tanah basah itu, yang berada di bawah tanah basah di sini biasanya diterjemahkan apa? Di bawah tanah ya, atau perut bumi kadang diterjemahkan begitu. Jadi selesai semua karena Allah Maha Tahu. Jika demikian, apa yang memberatkan kita? Nah berarti di sini kita gagal membedakan mana tadi itu loh ya. Seperti cerita Nasruddin Khoja, dia mencari kunci yang hilang di rumahnya. Tapi dicari ke tepi jalan karena jalanan itu terang. Saya nyari kunci saya hilang di rumah. Yang mirip cerita pesawat Adam Air dulu ya, 2006 atau 2007 jatuh di Sulawesi Barat di perairan Majene itu. Kemudian kata pemandu lalu lintas udara, pesawat Adam Air kehilangan kontak. Wah, selalu ada oknum orang Madura ya. Ya oknum orang sajalah. Wih, gimana bisa hilang kontaknya? Motor saja kan segini kontaknya, pesawat terbang kan segini. Kok bisa hilang kontaknya? Pantesan nyemplung ke laut katanya. Nah, dia konsepsinya tentang kontak itu adalah kunci motor ya, kunci kendaraan.
Sekarang baru tahu kan ya bahwa nomor telepon juga kontak di HP kan ya. Nah, itu dia. Ada kontak mata, kadang ya kan begitu itu. Oke, kita akan ada pertanyaan, langsung kita jawab ini. Dari Aris Setiawan. Kenapa perintah sholat tahajud disebutkan di Al-Quran sedangkan sholat 5 waktu tidak? Sudah disebutkan. Sebelum tadi itu. Aqimis sholata liduluki syamsi, surat Isra itu. Entah ayat berapa lah, 78 atau 70 sekian itu. Aqimis sholata liduluki syamsi. Sholat setelah matahari tergelincir. Sholat apa itu? Ila ghosakil lail, sampai nanti larut malam ya. Mana sholat isya ya. Kemudian lanjut sholat subuh ya. Wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sholat asar dalilnya habibtu ala sholawat. Laksanakan sholat itu. Wassolatil wusta, dan sholat asar. Tapi tafsir Isyari maknanya sholatnya batin. Ada di situ. Nah, jadi kalau nanya dalilnya itu ada Mas Aris Setiawan ya. Disebutkan. Madekur dari Mas Madekur. Semoga menjawab tadi ya Mas Aris. Ada dalilnya di surat yang sama. Yang barusan dibaca dia. Mohon izin dari Mas Madekur Ikhwan Ad-Dafki bertanya, jika Allah menghendaki perbedaan dan keberagaman dalam beragama, Nasrani, Yahudi, dan lain-lain, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyerukan agama Islam? Oke. Jadi begini. Balakot ba'asna min kulli ummatin atau fi kulli ummatin ya, nanti cari sendiri. Rasulan. Allah telah mengutus pada setiap umat ada rasulnya. Mungkin di Indonesia banyak, entah resi, entah begawan, entah pertapa namanya. Rasul-rasul juga. Kalau membuka tafsir Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi, Buddha itu juga rasul. Jadi buah tin ya, pohon tin dan buah zaitun ya. Pohon tin itu adalah Syajaratu Buddha, pohon Bodhi. Di mana Buddha mengalami praticca samutpada. Mengalami pencerahan bodhisattva ya. Jadi dia tercerahkan menjadi manusia paripurna. Kalau begitu mengapa Nabi Muhammad diutus kalau memang Allah menghendaki? Sekarang faktanya ada. Orang Nasrani ada. Ada ya? Coba buka surat Isra itu. Coba buka surat Maidah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Akan kau dapati saudara kerabat yang paling penuh cinta kasih kepada orang beriman. Siapa? Alladzina qalu inna nasara. Mereka yang ngaku Nasrani. Itu mawaddah itu. Kemudian Yahudi misalnya, mertuanya Nabi Yahudi. Salah satu istri Nabi Yahudi, Sayyidah Sofiyah. Siti Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Itu Yahudi itu. Sehingga Yahudi ini patut dibedakan apakah Yahudi ini bangsa negara, bangsa, suku bangsa, etnik, klan, agama, atau Yahudi sebagai Zionis. Gerakan kembali ke Bukit Zion yang digagas oleh Theodor Herzl, seorang ideolog ya. Nah, di sini orang, kalau Yahudi sebagai agama, orang Indonesia banyak. 2000 lebih penganut Yahudi itu yang terdata itu. Seharusnya ada di KTP itu. Resmikan saja. 220 agama lokal, resmikan saja. Sebagai bukti menghargai kebebasan beragama. Hal yang tidak beragama hargai saja. Misalnya agama yang banyak diikuti artis-artis di Hollywood itu adalah Scientology, agama sains. Diresmikan saja kalau ada pengikutnya di Indonesia. Kok takut banget ya? Seharusnya. Dan gagasan supaya kaum minoritas itu tidak merasa menjadi warga negara kelas 2. Syiah merasa jadi warga negara kelas 2. Ini pendapat pribadi ya, tidak setuju, tidak apa-apa. Syiah merasa menjadi warga negara kelas 2, kelas 3, kelas 4. Atau Ahmadiyah di sini. Merasa tidak dihargai. Nah, ini disampaikan oleh salah seorang pemikir. Muridnya, santrinya seorang sufi besar ya, mursyid tarekat di Sudan. Namanya Syekh Mahmud Muhammad Toha Asy-Syahid. Yang dieksekusi mati oleh Jenderal Ja'far an-Numairi. Orang itu, ilmuwan itu, sosiolog, antropolog, filosof itu, seorang linguis, ahli bahasa juga, namanya Abdullah Ahmad An-Naim. Ini oleh orang-orang banyak dituduh liberal. Supaya
non-muslim tidak merasa menjadi warga negara kelas 2, supaya masyarakat Kejawen penghayat-menghayat Karuhunan Kaharingan itu tidak menjadi merasa menjadi second class citizenship, warga negara kelas 2 di Indonesia, resmikan saja semuanya, diakui. Sekarang kan penganut ya agama-agama asli suku Dayak itu kan dianggap Hindu Kaharingan. Seharusnya bukan Hindu, Hindu ya Hindu. Kaharingan ya Kaharingan, Kapitayan, beda seharusnya itu. Sejarawan menganggap itu animisme, dinamisme, seharusnya diakui. Kata An-Naim itu 2 bukunya sangat keren ya, nomor 1 Word in Islamic Reformation dan Sharia and Secular State ya. Kalau mau jadi sekuler saja negara ini, agama tidak usah diurus. Agama itu isn't on the etalase, kata beliau. Tidak di etalase tapi di dapur masing-masing. Yang di etalase adalah pekerti bagaimana ngurus negara, bagaimana moral kita. Ini pandangan An-Naim loh ya, ini hanya saya menyampaikan pandangannya. Tidak setuju Pak, kafir, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Menyampaikan pendapat, masa nggak boleh? Katanya hifdzul akal, hifdzul nas ya, hifdzul din katanya. Oke. Nah, oleh karena itu, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Jadi begini, Islam, kita beriman enggak pada Nabi Musa? Sebagai perlambang Yahudi, jawab, beriman enggak kita? Iman atau tidak? Oh, enggak yakin, enggak mantep imannya ini. Ke Nabi Isa beriman enggak? Kalau gitu mengucapkan Natal enggak itu? Oh ya sudah, itu diganti pertanyaan itu. Tapi Yahudi Nasrani tidak beriman ke Kanjeng Nabi. Itu bedanya. Makanya kata Syekh Sa'rawi, laki-laki Islam Muslim boleh menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Kata Imam Sa'rawi itu. Nanti dianggap pendapat saya lagi. Bukan Imam Sa'rawi. Ada tafsirnya di sini. Oh, itu di buku satunya lagi. Nah, itu dia. Jadi, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyerukan agama Islam? Jadi begini, orang itu kalau beriman, mukmin ya, pribadinya kan, personnya itu, di hatinya ada iman. Dimanapun si mukmin berada, pasti tempatnya aman. Betul ya? Kalau dia menerima jabatan, tanggung jawab, beban, kepercayaan, pasti amanah. Jadi kalau mukmin dia, ada iman di dadanya, daerah sekitarnya, kampungnya, rumahnya, warganya, negaranya, aman. Tanggung jawabnya amanah. Doanya amin. Aman lingkungannya. Ini kan satu akar kata. Mukmin, iman, amanah, aman. Tapi bukan imin. Bukan. Jangan, nggak usah ikut-ikut yang imin. Oke. Mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyerukan agama Islam? Ya supaya berfungsi. Tapi jangan lupa tugas Nabi menyampaikan loh ya. Bukan mengislamkan. Itu dia. Hindu kehendak Allah nggak itu? Ayat Qur'annya jelas, lau syaa rabbuka la amana kullu man fil ardi jami'an. Ayat yang mirip dengan itu banyak itu, yang mirip dengan itu. Lau syaa rabbuka, lau syaa rabbuka. Oke, saya buktikan saja ya. Supaya teman-teman mantap 1 kali. Kalau 2 kali kan mantap-mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lau syaa rabbuka. Ada berapa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Yunus 99. Afa anta tukrihu nas hatta yakunu mu'minin. Muhammad, apa kamu mau benci orang-orang sampai mereka beriman padamu? Oke. Di surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Kalau Allah mau, ini jadi satu umat saja. Berarti Allah tidak mau, tidak berkenan. Memang Allah menghendaki perbedaan. Kalau jadi Islam semua, sekolah tutup, Mas. Ngapain sudah soleh semua? Sekolah, madrasah, pondok pesantren, udah nggak usah. Dakwah, corong, toa, nggak usah itu. Jihad sosmed, jihad cyber, nggak usah, orang sudah soleh semua. Dan kalau orang soleh semua, Allah pasti ciptakan penjahat. Ini rumus ya. Kalau orang buruk semua, Allah utus Nabi, atau penggantinya, atau penerusnya, para ulama itu. Oke, misalnya orang baik semua, apa berfungsi? Tawwab. Zat yang maha menerima taubat, Ghaffar. Yang mengampuni terus-menerus, Al-Ghafir, Al-Ghafur, apa berfungsi? Itu tanda kutip Tuhan bunuh diri itu. Tanda kutip loh ya. Karena ada salah satu asmanya tidak berfungsi. Katanya asma berhubungan dengan sifat, sifat berhubungan dengan af'al. Jadi ada asma yang malfungsi, yang tidak berfungsi nanti itu. Nah itu dia. Jadi santai saja, Rada. Semoga menjawab.
dari Reva, mohon izin bertanya, apakah betul dosa terbesar adalah lupa kepada Allah? Enggak mas, saya juga sering lupa. Udah. Reva, lupa kepada Allah ya. Memang ada Quran begini, di ayat Quran ya. Bagaimana yang nanti itu, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang berpaling dari mengingatku, dia punya kehidupan yang sempit. Jadi dunianya sempit, wawasannya sempit, pandangannya, hatinya juga kotor, tidak jernih dan seterusnya. Nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Ya dosa paling besar ya syirik lah. Sesuai hadis Nabi lah itu. Di Quran juga ada itu. Mempersekutukan Tuhan itu. Terutama syirik yang akbar ya. Syirik jali. Kalau syirik khafi kan ringan-ringan seperti riya, sum'ah, takabur kan syirik-syirik juga itu. Tapi syirik yang memang misalnya kasujudi lisonamin. Sujud ke berhala, menyembah patung ya. Menyembah pacar misalnya. Menyembah sosmednya. Menyembah akun YouTube-nya misalnya, akun YouTube di sana dia begini. Nah, itu jelas sih. Itu dosa terbesar itu. Kan ada perintah Tuhan ya. Ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Ya. Uzkur rabbaka idza nasit, ya kan? Nah, ayo kamu ingat Tuhanmu kalau kamu lupa. Nah. Oke, jadi bukan dosa. Masih ada lagi? Sudah ya? Oke, kalau gitu saya teruskan poinnya begini. Satu lagi, intajahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu mengeraskan suara, dia sudah Allah tahu kok. Yang sir dan yang akhfa. Yang sir dan yang akhfa. Yang rahasia dan yang tersembunyi. Saya memaknai wa akhfa dan yang lebih rahasia dari rahasia. Itu saya memaknainya begitu. Kalau ditinjau di beberapa tafsir ummahat, oke, kenapa saya artikan demikian? Rahasia. Misalnya ini saya ngomong ini kedengaran semua kan ya. Orang yang menyimak jauh di sana di 194 negara yang menyimak ini di semua kantor PCNU ya. Di 194 negara, 1,7 juta orang yang nonton ini tahu semua kan, mendengar suara ini kan? Sudah. Oke. Kemudian kalau saya berbisik-bisik dengan satu orang saja, mungkin di sana tidak kedengaran. Atau saya bicara dalam hati saya, itu rahasia. Jadi Anda nggak bisa mendengar itu. Atau Anda punya pikiran jahat misalnya kan beberapa kan wajahnya minal mesumiyin ya kan, beberapa berwajah mesum ya, mesumat, berwajah-wajah dimesumi masa lalunya kan. Mesum ada ed ya, verb 3 berarti itu. Dimesumi masa lalunya misalnya, karena pikiran kalian begitu, itu kan saya tidak tahu. Nah, ada rahasia yang lebih rahasia yang saya sendiri tidak tahu. Apa itu? Berapa kali saya tidak sholat? Berapa kali saya berprasangka buruk pada Tuhan? Berapa kali seumur hidup saya menyalah-nyalahkan takdir? Itu saya kan lupa itu kan? Itu jauh lebih rahasia daripada rahasia. Itu Allah tahu itu. Jadi enggak usah teriak-teriak pakai toa, menyusahkan orang, membangunkan. Enggak usah itu. Di sini kan, waduh, di sini mungkin enggak terlalu ya. Ada di tempat lain yang... Jadi musola ini hanya berjarak 20 meter tapi beradu toa, 4-5 toa itu. Dikiranya Allah jauh ya dipanggil. Padahal aqrabu min hablil warid ya. Dia dekat sekali itu. Ya. Tapi ya sudahlah, itu kan semarak beragama kadang begitu ya. Semarak beragama kadang begitu. Nah, ini kan hanya perspektif. Mana yang ringan tadi itu Allah la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini dia core of the core-nya. Jadi membangun perspektif itu begini. Oke, kalau Quran ini tidak menyusahkan kita, ia tak lain adalah tazkiroh, alarm, pemberi peringatan ya, lima yakhsha. Kita kalau punya khasyatullah itu kan dibacakan ayat Quran, bergetar nggak hati kita itu? Sebagian atau yang ngaji kapan kita sebutkan bergetar sampai ke sarung-sarungnya. Nah, bergetar itu contoh getaran hati kemarin atau kapan kita singgung begini. Kalau Anda jatuh cinta pada seseorang, lama nggak ketemu ya. Jadi mungkin pacarnya sedang bertapa. Mana kekasihmu? Sedang bertapa di Gunung Semeru misalnya. 3 tahun lalu disebut nama kekasihnya. Langsung gemetar dia. Iya kan? Kalau disebut nama kekasihnya itu loh.
Atau Anda punya utang kepada seseorang, warung di situ bertahun-tahun tidak bayar, padahal akses itu seharusnya 10 meter saja. Anda lebih memilih jalan memutar, ya kan? Karena kalau lewat persis depan warung bergetar hati Anda, wajilat qulubuhum. Betul kan ya? Nah, bergetar hati Anda itu. Ada begitu kah? Bahkan kalau Anda lihat lawan jenis itu bergetar sampai ke sarung-sarungnya. Ini getaran apa, Pak? Getaran aneh ini, getaran purba ini. Nah, mama tahtas saro, yang berada di bawah tanah itu ya. Oke. Kalau takut kepada Allah ya, takut misalnya, dia tanzilan, tazkiratan lima yakhsha. Kapan Quran ini menjadi tazkirah? Seharusnya kan ada tahapan-tahapannya kan ya, tazkirah, mau'izah, atau tausiah ya. Kalau tausiah itu wasiat. Ada orang tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Burhan, marah-marah dia. Misalnya. Tausiah itu kan pesan sebelum mati, wasiat itu. Ya seharusnya tidak usah marah-marah, santai saja. Nah, makanya penting di sini melihat Quran, memandang Quran dalam konteks kita saat ini. Ini bukan konteks kita saat ini, bukan berarti berpihak ke Anda saja, bukan loh ya. Sama dengan begini, Anda datang misalnya, siapa yang kemarin sholat Jumat, kan di sini kan ada 2 masjid kan ya, Masjid Utara, Masjid Selatan. Masjid Utara khutbahnya lebih lama misalnya, menganut mazhab lama itu bukan mazhab saya yang gitu-gitu itu. Oke, jadi datang ke situ Ustadz Nizam tidur ya kan. Setelah itu dibangunkan langsung Allahu Akbar, langsung iqamah itu. Marah-marah beliau, kan Ustadz, ini aliran apa ini? Kok Jumat nggak ada khutbahnya? Ya nggak ada khutbah, dia tidur kok. Nah, tapi bukan melihat dalam perspektif kita seperti itu, bukan. Tapi dilihat dalam kondisi kita saat ini. Jadi bukan personal ya, tapi mewakili zamannya. Allah yang menurunkan, yang menciptakan langit bumi. Dia yang menurunkan Quran kepada kita ya, kepada Kanjeng Nabi dan kita para pengikutnya, umatnya, para pewarisnya. Maka otomatis ini kompatibel untuk segala zaman. Adalah keliru kalau kita mengatakan ini kok nggak cocok ya. Pak, kok ada ayat perbudakan, Pak? Katanya suruh lihat konteks saat ini. Kok masih ada ayat perbudakan di Quran itu? Wa malakat aimanuhum itu. Cara melihatnya gampang. Dulu ada perbudakan. Beberapa ratus tahun kemudian tidak ada, dihapus. Sekarang sudah tidak ada kan ya, dihapuskan itu. Kira-kira 1000 tahun lagi ada? Ada? Jangan katakan tidak ada, mungkin ada. Maka ayat itu nggak usah dihapus. Ada kira-kira kemungkinan perbudakan ada? Ada atau enggak itu? Mungkin. Anda sudah belajar logika kok, masa bodoh ya. Enggak cerdas itu. Mungkin enggak menurut akal itu. Menurut kebiasaan saja mungkin, apalagi menurut akal. Adakah perbudakan nanti? Kalau begitu ayat itu tetap relevan. Bukan sekarang tapi nanti. Dulu relevan. Sekarang mungkin tidak. Makanya perbudakan ini bahasanya di Quran fakkur raqabah, membebaskan belenggu. Ya banyak belenggu itu. Boleh jadi isti'bad istirqaq, perbudakan memang, perang apa macam-macam. Tapi boleh jadi perbudakan yang lain, belenggu yang lain, kebodohan, penjajahan, cara pandang sempit, nah dan seterusnya. Oke, kalimat bodoh dari awal saya edit itu diganti tidak berilmu. Wawasannya dangkal itu saja, banal. Nah, kalau begitu mulai sekarang kita sudahi anggapan agama memberatkan kita. Kalau ada orang mengatakan agama ini memberatkan saya, dia kerja 10 jam kuat kok, masa sholat duhur 4 rakaat enggak kuat, ya kan? Itu kan ada yang konslet berarti itu. Para kuli-kuli panggul, angkat karung, beras, gandum, gula, setengah kintal, kuat ya kan? Ini yang ditunggu-tunggu Burhan ini, karena ada adiknya di sini ya. Dia mengangkat anaknya mertua, kuat kah? Kuat, dia angkat kopiah, angkat sajadah, enggak kuat. Ya, Maulana ketawa-ketawa. Pacarnya juga Butlana ya. Oke ya. Nggak, maksudnya pacar dalam pemikiran ya. Anda ngaji ke filosof kok masih dangkal itu. Oke, masih ada lagi? Oke, kalau begitu demikian kita sudahi ya. Yang jelas begini. Poinnya 2 saja kesimpulan. Nomor 1, kalau ingin memahami Quran, kalau ingin menjalani hidup yang mana kurikulumnya adalah Quran, kemudian qudwahnya, teladannya adalah Kanjeng Nabi,
maka hidup itu seharusnya ringan. Karena perspektifnya tadi itu loh. Jatuh dari lantai 2 sakit nggak itu? Bahasa Arabnya sakim. Sakimnya tuh di sini ya kan sakit itu. Kayak yang penaltinya mana? Penaltinya Singapura nggak masuk itu loh yang tepis ya. Saya mau nonton itu anak rewel. Waduh ya mau gimana lagi. Tapi akhirnya nonton tayangan ulangnya. Oke. Kemudian apa barusan? Jatuh dari lantai 2 sakit kan ya? Apa kata Nasruddin Khoja? Ada suara apa jatuh itu kok gadebuk yang cerita di awal tadi itu loh. Baju saya jatuh. Kok keras sekali suaranya? Saya di dalam baju. Nah. Jadi memang orangnya jatuh tapi dia sebut baju. Lebih ringan kan? Ya. Orang sedih seharusnya karena untanya, keledainya, kambingnya kudanya hilang, malah ditraktir makan semua di warung itu. Loh, kok bahagia? Kamu kan baru kehilangan kuda. Untung saya tidak naiki. Ini kan perspektif berbeda. Fakta bahwa kuda hilang, keledai hilang. Tapi perspektif. Jadi bukan persoalan ya, tapi cara pandang pada persoalan. Ini kan, maka di awal tadi saya singgung bukan beratnya persoalan, tapi jangan-jangan salah cara memikulnya. Nah itu dia. Nah saya kira cerita-cerita seperti ini ya, ibrah-ibrah seperti ini penting. Begitu pula Quran. Ini angel Pak, harokat cuma 3, fathah kasroh dhamma, apa susahnya? Huruf hijaiyah cuma 28, bacanya gimana Pak? Baca dari kanan. Saya sudah tua Pak, Sayyidina Abu Bakar umur 38 baru baca Quran. Apa susahnya? Itu pun masih di Quran, masih berulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran sudah kami mudahkan untuk dipelajari. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dari Quran. Waduh ya, gampang banget itu. Maka kepada Quran, kepada agama, kepada kebaikan jangan merasa berat. Jangan, ya itu intinya itu. Sekarang kalau kita berbuat baik itu untuk siapa? Apa untuk Allah itu? Kalau itu untuk diri sendiri, tidak usah merasa berat. Oh, ini saya suami yang, waduh, mencuci, masak, mijetin istri, kemudian kadang anak rewel ya kan, karena saya berebut susu dengan anak macam-macam kan ya, keributan-keributan. Saya ngasih belanja istri itu, membelanjai anak istri kewajiban atau bukan? Kalau kewajiban tidak usah dianggap prestasi. Oh dia hot papa katanya, bapak panas ya. Hot papa, bapak idaman, ini bapak panas katanya. Dia membantunya, dia kewajibannya kok. Ini dia soleh sekali, baca Quran, ngaji tafsir apa macam-macam, ngaji terus di pondok. Itu keharusannya, kewajibannya. Apa hebatnya? Melakukan kewajibannya, apa hebatnya itu? Itu bukan prestasi. Kalau Anda menentukan standar yang tinggi, berbuat lebih dari kewajiban, itu baru hebat itu. Jadi jangan salah tafsir dengan pernyataan ini. Jadi kan istri katanya perhiasan ya, perhiasan itu ada 24 karat ya kan, 20. Jadi tingkat kesolehan istri itu tergantung seberapa sering Anda mengajak ke toko perhiasan. Nah, ad-dunya mata ya kan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah itu. Karena perhiasan sering-seringlah diajak ke toko perhiasan itu. Nah sekarang juga enggak usah. Jadi cukup sediakan HP saja. Ini tapi ujar-ujar ini agak salah ya. Ada katanya sih konon, tapi ini salah ini. Workshop, istri work, suami shop. Istrinya kerja, suaminya belanja. Atau sebaliknya, suami kerja, istri shop ya. Jadi istrinya cuma diam-diam saja di kamar. Gini aja ya. Tahu-tahu besok pagi, paket ya. Nah itu dia. Sekarang sudah lebih mudah ya. Cot, tapi istilahnya cot ya. Cot ya, ayah cot itu cash on delivery ya. Iya saya tahu, iya saya tahu. Saya masa pernah tinggal di luar negeri kok masa nggak tahu cot ya. Ya cot lah itu. Oke, baik saya kira demikian. Jadi mulai sekarang hilangkan apa sih beban masa lalu 1 tahun ini, apa yang paling membebani Anda? Ekonomi ya, makan ya. Ayam sekolah nggak ayam itu? Dia makan tiap hari itu. Anda harus malu pada ayam itu. Ayam ini bersetia pada satu prinsip, memasok telur dan dagingnya, gizinya untuk kita ya. Kemudian padi itu umurnya berapa? 3 bulan ya. Tapi kan ribuan tahun generasi padi sejak zaman dia mempertahankan kualitas padinya sampai kiamat. Seharusnya kita tetap ini kualitas saya adalah insan kamil. Ini kita pegang teguh ini.
dengan merasa sangat ringan tanpa merasa berat itu, maka na'alan nabi min harajin itu. Kalau kita menganggap beban hidup kita berat, Nabi pun disampaikan, ditayangkan oleh Allah live streaming ya, live streaming para nabi terdahulu. Ini Nabi Musa begini, Nabi manusabbita bi fuadak, supaya hatimu kuat, tidak galau lah, anti galau itu. Jadi setiap kali Anda mau galau, apalagi Anda memutuskan jadi ulama, itu siap-siaplah itu. Nabi Adam diusir dari surga neraka, betul ya? Lalu kita mengaku pewarisnya para nabi, jawab. Saya bukan. Saya enggak. Kalau Anda ngaku ya siap-siap. Diusir dari rumah, ya. Terpisah dari keluarganya, oke ya. Nabi Nuh dikhianati anak dan istrinya, betul ya? Nabi Yunus ditelan ikan mujair kemudian. Nabi Ayub korengan, sakit gatal-gatal, ya. Jadi para nabi ini tidak ada yang enak hidupnya. Ada Pak yang kaya, Nabi Sulaiman. Anda kurang baca. Coba baca sejarah Nabi Sulaiman. Jauh lebih menderita. Jadi beliau pastikan semua rakyatnya, manusia, jin, binatang makan, baru beliau makan. Beliau pastikan rakyatnya tidur, baru beliau istirahat itu. Apa mau jadi pemimpin seperti itu? Nabi Yunus, Nabi Yusuf dipisahkan dari keluarganya, kemudian lalu difitnah oleh ibu angkatnya sendiri. Walhasil Nabi Zakaria dibunuh. Aduh, tidak ada yang enak cerita para nabi itu. Jadi kalau Anda memutuskan untuk menjadi ulama, siap-siap mengalami hidup seperti itu. Kok ulama enak-enak ya, aduh. Mandi apa, air panas, jacuzzi ya, kemudian pakai apa, merek-merek Louis Vuitton ya, yang gitu-gitu ya. Iya kan, pakai merek-merek itu Prancis semua itu. Yang Hermes, yang gitu-gitu loh itu. Waduh, kendaraannya BMW. Waduh, ya boleh sih boleh ya, cuma apa nggak malu kepada para nabi gitu ya. Nah itu dia maksud saya itu. Nah, ini tidak, ini sebenarnya kalau Anda memutuskan ya, kalau Anda memutuskan menjadi para pewaris para nabi, siap-siap menerima cobaan seperti itu. Nabi Muhammad cucunya dibunuh ya, katanya. Banyak lagi itu kisah yang diusir, yang dilecehkan, yang diperhinakan, semua kisah para nabi itu. Tidak ada yang enak itu. Nah, namun demikian di sanalah nikmatnya perjuangan. Di sana. Saya kira demikian, mari kita sudahi. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Baik, demikian kita sudahi dengan pembacaan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya rabbal alamin. Allah yafiqna. Allahumma fiqna min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.